Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita tingkatkan kualitas iman, kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, yaitu bagi umat manusia, merupakan Rabb yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Rabb yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang mana setiap hari, setiap detik, setiap waktu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang amat sangat banyak Allah berikan kepada kita, maka kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu di antara nikmat yang sering kita lupa adalah nikmat sehat dan waktu luang. Sudah benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia itu sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Itu yang jarang disyukuri oleh sebagian umat manusia. Dan juga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi ketika kita lalai, meremehkan nikmat yang telah Allah berikan, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa berupaya, berusaha selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah yang penuh dengan keberkahan. Ia menjadi petunjuk bagi umat manusia dan juga penyembuh, syifa, dan merupakan sumber ketenangan bagi hati yang beriman. Namun para jemaah yang dirahmati Allah,
tidak sedikit dari kita yang kurang semangat dalam membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran ini satu huruf saja dari Al-Quran sudah diberi ganjaran yang amat sangat besar. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana caranya agar diri kita bisa menumbuhkan semangat dalam membaca Al-Quran? Salah satu di antaranya adalah kita harus menata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa menata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berniat untuk dilihat oleh orang lain. Jangan sampai di antara kita berniat untuk hal-hal duniawi. Karena ketika kita berniat untuk Allah, maka kita akan mendapatkan niat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amalan itu diiringi dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap insan manusia ini akan memperoleh menurut apa yang ia niatkan tersebut. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasulnya pula. Namun barang siapa yang hijrahnya ini hanya untuk dunia dan hendak memperoleh hal-hal duniawi dan wanita-wanita yang hendak dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita harus benar-benar menata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita niatkan untuk hal-hal yang lainnya, maka pahala-pahala itu tidak kita dapatkan. Padahal satu huruf daripada Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf saja. Bayangkan ketika kita dalam sehari membaca satu halaman. Kalau misalkan kita mau menghitung-hitung saja, karena pahala yang amat sangat besar akan kita dapatkan. Dan juga ketika kita baru belajar Al-Quran, baik itu anak-anak, dewasa, remaja, orang tua yang masih baru mengeja Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Belum lagi setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asy-syafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang fasih membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi lahu ajran. Akan tetapi ketika kita baru belajar Al-Quran, baru mengeja Al-Quran, alif, ba, ta, sa dan yang lainnya, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ma'asyiral muslimin, begitu pentingnya niat karena Allah itu. Membaca Al-Quran ini memang harus benar-benar diniatkan sebagai ibadah agar berpahala dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, kita harus senantiasa menentukan waktu rutin kita dalam membaca Al-Quran.
Ada suatu waktu yang dimana ia akan lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran, yaitu ketika kita bangun dari tidur, entah itu di pertengahan malam ataupun di sepertiga malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dalam membaca Al-Quran, lebih tepat dan lebih khusyuk dalam mentadabburi Al-Quran, dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Ada beberapa alasan kenapa membaca Al-Quran di malam hari, apalagi sepertiga malam ini, biasanya lebih khusyuk dan lebih berkesan di hati manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Muzammil tadi. Karena malam itu sunyi daripada gangguan, dan juga hati kita ketika bangun lebih jernih. Karena setelah aktivitas siang yang melelahkan itu selesai, lalu kita mengambil wudhu, lalu istirahat malam, hati cenderung bersih daripada kesibukan-kesibukan dunia. Pikiran kita, para jemaah yang dirahmati Allah, tidak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi ketika kita bangun pada malam hari tersebut. Dan juga lebih stabil tenaga kita dan suara kita ketika kita bangun dari tidur kita pada malam hari. Di malam hari itu tubuh kita itu sudah beristirahat sejenak, sehingga ketika bangun untuk tilawah Al-Quran, suara itu cenderung lebih jernih dan nafas itu lebih teratur. Oleh karenanya, jangan sampai di antara kita menyia-nyiakan waktu ini. Baik itu kalau misalkan kita bangun sepertiga malam, kita membaca satu ayat, satu halaman, bahkan satu juz, itu alhamdulillah, karena pahalanya juga besar dan lebih semangat dan fokus di malam hari. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian kiat selanjutnya, kita harus senantiasa mempunyai target kecil-kecilan. Ahabbul a'mal ilallahi atwamuha wa in qallah, kata Rasul. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, yang kontinu, walaupun itu sedikit. Ini hadis riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Misalkan dalam satu waktu kita hanya mampu membaca satu ayat Al-Quran, dinikmati saja, dinikmati. Misalkan di antara kita membaca setengah juz dari Al-Quran, maka kita harus senantiasa dinikmati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang menginginkan satu juz dalam satu hari, atau yang disebut dengan one day one juz itu, kalau misalkan kita tidak punya waktu yang banyak, ada waktu khusus yang agar supaya kita bisa menyelesaikan dalam satu hari satu juz. Kita harus terbiasa mengelola itu. Kalau misalkan kita menginginkan satu hari satu juz, maka kita lebih baik, saya sarankan, menggunakan mushaf yang Rism Utsmani. Mushaf Rism Utsmani itu ada 15 baris, dan dalam satu juz itu ada 20 halaman. Maka kita harus membagi. Kalau misalkan kita menginginkan khatam satu hari satu juz, maka dalam sholat ada 5 waktu. Maka kita sempatkan setiap selesai sholat kita membaca 2 lembar atau 4 halaman. Maka setelah misalkan subuh 4 halaman atau 2 lembar, zuhur 2 lembar,
asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Insya Allah itu dalam 30 hari kita hatam dalam 1 juz. Hatam 1 kali hatam. Karena dalam Mushaf Resm Utsmani ini dalam 1 juz ada 20 halaman. Jadi kita enak untuk membagi waktu tersebut. Dan juga kita harus senantiasa memakai mushaf yang nyaman. Saya sarankan para jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mempunyai mushaf pribadi yang tidak ganti-ganti. Misalkan kita menghafal atau membaca Al-Quran, kita tidak boleh mengganti Al-Quran ini terus Al-Quran itu. Kita harus mempunyai satu mushaf khusus untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Dan juga kiat yang selanjutnya, kiat yang kelima adalah kita harus memahami isi dan maknanya. Di samping kita mempunyai target 1 hari 1 juz atau yang lainnya, kita harus senantiasa memahami isi kandungnya. Kita harus senantiasa mempunyai Al-Quran yang ada terjemahannya. Di sela-sela kita membaca Al-Quran, kita harus juga membaca maknanya atau artinya. Karena afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaliha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Membaca Al-Quran dengan tadabbur akan membuat hati lebih terikat dan cinta dengan Al-Quran. Sedangkan kiat yang keenam, kita senantiasa harus sering-sering rutin untuk gabung dalam majlis Al-Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna illa nazalat alaihi sakinah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan. Jadi kita harus senantiasa berusaha ketika memasuki masjid Allah, rumah Allah, kita tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, baik itu 1 halaman, 2 halaman, setengah juz, bahkan 1 juz. Kita harus rutinkan itu. Dari segi pahalanya sudah besar dan insya Allah akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan yang ketujuh, kita harus senantiasa mendengarkan murattal, mendengarkan lantunan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kamu diberi rahmat. Al-Anfal 204. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau misalkan di antara kita sibuk kerja, sibuk dalam urusan dunia, maka minimal di antara kita itu mendengarkan murattal. Dari sisi pekerjaan kita juga akan mendapatkan pahala dalam mendengarkan Al-Quran. Karena mendengarkan bacaan qari yang indah bisa membangkitkan rindu dan semangat dalam membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah meminta Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ini, bacakanlah Al-Quran untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan Ibnu Mas'ud itu untuk membacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku membacakan untukmu sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku senang mendengarkan dari orang lain." Jadi Rasulullah pun sama. Walaupun Al-Quran itu turun kepada Rasul, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Maka kita yang sibuk dalam urusan dunia harus senantiasa mendengarkan murattal Al-Quran.
karena dari kesibukan-kesibukan tersebut akan memperoleh pahala yang amat sangat besar. Pahalanya sangat besar. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan juga kiat yang ke-9, kita harus senantiasa mengurangi gangguan. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainak hijatan masfura. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, kami jadikan antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada akhirat satu dinding yang tertutup. Kita harus senantiasa ketika mau mulai membaca Al-Qur'an, mau fokus membaca Al-Qur'an, jauhkan HP di antara kita. Matikan televisi kita dan hal-hal yang membuat tidak fokus dalam membaca Al-Qur'an. Suatu ketika Abi Hatim pernah membaca suatu kitab. Dia membaca kitab dengan suara yang keras. Dan ketika membacanya ada seorang nenek yang mendengarkannya. Lalu setelah sekian lama membacanya, nenek itu menghampiri Abi Hatim. Wahai Abi Hatim, janganlah engkau membaca dengan seperti itu. Aku sampai-sampai hafal apa yang engkau baca. Jadi seorang nenek itu sampai-sampai hafal yang dibacakan oleh Abi Hatim tersebut. Kemudian Abi Hatim itu mengetes seorang nenek, dan memang hafal yang dibacakan oleh Abi Hatim tersebut. Kemudian suatu ketika Abu Hatim itu pergi menuntut ilmu keluar kota, dan setelah beberapa tahun kembali lagi ke kampung halamannya. Kemudian Abi Hatim itu mengetes sang nenek lagi, dan ternyata sang nenek itu tidak hafal sama sekali, hilang hafalannya. Hafal apa yang telah ia dengar sebelumnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maka penting sekali di antara kita mendengarkan dan juga menghafal Al-Quran. Dan juga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini yang paling penting, kita harus senantiasa berdoa diberikan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Minimal kita membaca doa ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemudahan dalam membaca Al-Quran. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berupaya dan berusaha di setiap kesibukan kita harus senantiasa membaca Al-Quran, minimal mendengarkan murattal Al-Quran, karena pahalanya yang sangat besar, dan juga Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mungkin ini saja pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.